Perkenalkan, nama saya Dr. Martuki Purba PM 2214218. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah otomasi industri, di mana ada judul dari ujian akhir semester saya yaitu skala perancangan dan pembuatan alat trainer otomasi sebagai media pembelajaran otomasi industri dengan PLC dan hidrolik sistem. Perancangan dan pembuatan alat trainer otomasi sebagai media pembelajaran otomasi industri dengan PLC dan hidrolik sistem. Abstrak. Otomasi industri sampai saat ini telah memiliki banyak perubahan dan perkembangan baik dalam sistem pembelajaran dan pengajaran juga. Alat-alat yang dikembangkan secara mandiri, otomasi industri yang telah mengedepankan ilmu PLC dalam pengembangan pembelajaran saat ini telah memiliki beberapa alat yang digunakan, yaitu terapi iklim, mini trainer pneumatik, serta yang terakhir telah dikembangkan secara mandiri yaitu alat trainer kit mini conveyor dengan robot microcontroller dan motor listrik juga pneumatik, yang mana semua alat tersebut telah dikendalikan oleh program logic control atau PLC. Alat trainer otomasi yang ada saat ini masih dalam tahap pengembangan, yang intinya semua sistem alat yang dapat terhubungan dengan PLC belum semuanya memiliki oleh otomasi industri. Untuk itu akan ditambahkan sebuah alat kit trainer antara sistem PLC dengan sistem pneumatik dan ditambahkan dengan hidrolik sistem sehingga menjadi sebuah alat yaitu trainer otomasi yang diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih terhadap mahasiswa menjadi mengenai sistem PLC pada otomasi industri yang tentunya sebagai bekal dalam dunia kerja. 1. Pendahuluan. Perkembangan dunia industri saat ini sudah semakin pesat. Beragam perkembangan teknologi industri secara selalu muncul baik dalam perkembangan sistem maupun alat, seperti halnya perkembangan sistem kontrol dalam bidang industri. Saat ini, penggunaan sistem kontrol dan dalam dunia industri tidak bisa dihindarkan. Hampir semua proses operasi industri menggunakan sistem kontrol. Sebagai contoh, pengaturan pergerakan, kecepatan, dan tekanan. Pada tahun 1960-an, perkembangan sistem kontrol terlihat pada sangat menonjol. Sistem kontrol mikroelektronik atau microcontroller dengan bentuk IC atau integrated circuit adalah yang digunakan pada saat itu. Kemudian pada tahun 1973 ditemukan mikroprosesor yang menjadikan perkembangan teknologi di bidang itu sangat pesat. Dengan penemuan-penemuan tersebut, perkembangan teknologi dalam bidang industri maupun kehidupan sehari-hari telah menggunakan teknologi otomasi. Otomatik atau otomatis berasal dari bahasa Yunani yang berarti bergerak sendiri atau berpikir sendiri. Sedangkan otomasi atau otomasi disebut juga untuk menunjukkan aspek-aspek manufaktur, di mana proses produksi, pindah barang dan pemeriksaan dikendalikan oleh mesin yang dapat beroperasi sendiri tanpa dioperator oleh manusia. Perkembangan otomasi dalam dunia industri dimulai pada revolusi industri, tepatnya pada paruh abad ke-20, di mana pekerjaan yang dilakukan sebagian besar bersifat fisik, yang bersifat kerja berat atau kerja dengan risiko tinggi, dan pekerja yang sifatnya juga memaksakan digantikan oleh robot atau mesin. Tentunya hal tersebut akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja. 2. Metode. Makalah ini bertujuan untuk merancang dan membuat alat trainer hidrolik sistem untuk perkembangan otomasi teknik industri. Perancangan alat trainer kit hidrolik sistem ini dilakukan dengan pendekatan backmarking. Pendekatan backmarking dilakukan dengan memilih alat trainer hidrolik sistem jenis yang dianggap tak baik untuk dilakukan backmarking, menganalisis fungsi dan material komponen, dan mendata keunggulan dan kelemahan dari alat yang di backmarking. Selanjutnya, dilakukan desain. Perancangan adalah kegiatan awal dari suatu rangkaian proses pembuatan produk. Tahap perancangan desain dilakukan untuk menuangkan ide atau gagasan melalui gambar 3D dengan menggunakan software Silhouette. Penelitian ini dirancang dengan merumuskan yang bertujuan berdasarkan arah yang jelas dan target yang dicapai oleh peneliti. Jika pilihan ini lebih jelas dan dirumuskan dengan baik, maka penelitian dapat pemecahan masalah akan berjalan dengan baik.
Tiga, hasil dan pembahasan. Satu, hasil benchmarking. Setelah menentukan alat seperti yang akan di benchmarking, kemudian telah didapatkan hasil yang di benchmarking, yaitu dengan mengambil dua alat dari skala yang berbeda. Pertama pada skala produksi industri dan yang kedua pada skala laboratorium. Salah satu perguruan tinggi sebagai berikut. Alat ini merupakan alat kedua untuk dilakukan benchmarking karena memang dari ide yang diterapkan pada alat ini hingga cara kerja pada alat ini cukup baik untuk sebagai tolak untuk dilakukan benchmarking. Hydraulic press mold and sorting machine itulah nama alat ini. Di mana alat ini akan trainer skala laboratorium yang dimiliki oleh Universitas Malaysia pada Pahang sebagai media penilaian pada laboratorium. Tiga dua, dengan benar melakukan penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan mendapatkan kelebihan dan kekurangan dari alat benchmarking yang tertera pada tabel di bawah ini. Rencana trial hydraulic kit ini dilakukan dengan cara working dari dua alat yang ada pada perusahaan dan juga perguruan tinggi, yang mana perusahaan hidrolik berperan sebagai pressing coil logam. Dari alat tersebut dapat diambil kecerdasannya dalam instalasi dan juga rapikan cara kerja hidrolik sampai membentuk cetakan koin logam. Tiga, desain alat. Tahap perencanaan desain mengacu pada hasil benchmarking dengan alat-alat sinis yang telah dijelaskan pada poin 43. Untuk menghasilkan rancangan alat trainer hidrolik sistem ini, A. Komponen pokok. Satu, hydraulic silinder 40 kali 150. Dua, gear pump 1,5 cc. Tiga, silinder valet 10 volt. Empat, relief valet BB01. Lima, motor listrik 1 pas 0,75 kW. Enam, tangki oil 25 liter. Tujuh, hydraulic oil. 8, fabrikasi kerangka alat. B. Komponen penunjang. Satu, pneumatik silinder 20 kali 50. Dua, silinder valet dengan 0,8 sampai 220 volt. Tiga, filter broiler. 4, filter oil. Lima, manifold block. 6, aksesoris tambahan atau selang tambah nivel droid dan pneumatik. C. Konstruksi alat. Konstruksi alat berbentuk persegi empat yang ditambah dengan kayu agar komponen alat dapat tertata dengan baik menggunakan besi pipa di kerangka sepeda motor dan diberikan roda agar dapat menopang kuat komponen penting pada alat khususnya tangki. C. Sistem transmisi alat. Sistem transmisi alat tenet hidrolik sistem ini menggunakan motor induksi 1/4 PK sebagai tenaga penggerak gear pump dengan ukuran 1,5 cc. Kemudian gear pump bekerja mengambil oil ke tangki yang sudah dikontrol menggunakan solenoid valet sehingga dapat terukur kerja gear pump mentransfer oil untuk menggerakkan torak pada silinder hidrolik. Sistem kerja alat. Sistem kerja alat ini akan awal mulanya motor bekerja menggerakkan gear pump. Kemudian gear pump bergerak mengambil oil atau fluid dari tangki. Oil yang bergerak terangkat oleh gear pump dikontrol oleh solenoid valet yang nantinya dikirim ke tempat yang diinginkan yaitu silinder hidrolik. Pengujian desain. Sebelum masuk pada tahap pembuatan alat, maka dilakukan uji desain. Apakah desain sudah sesuai dengan material atau komponen yang dibutuhkan sehingga dapat dibuatnya alat tersebut. Satu, ketersediaan material. Ketersediaan material yaitu apakah desain ini sesuai dengan ketersediaan material yang akan dibeli maupun dibuat, dibuat nantinya. Dua, material yang harus dibuat. Material. Adapun materialnya adalah satu silinder hidrolik 40 kali 50, dua motor listrik 1 PK dan 0,5 kW, 3 gear pump 1,5 cc, kipas liner valet 110 volt, 5 relief valet, 6 double oil, 7 filter oil, 8 filter blower, 9 silinder valet single 220 volt, 10 silinder pneumatik 10 kali 150, 11 aksesoris atau selang dan level. Material yang harus dibuat.
Material ini tidak tersedia untuk dibeli. Oleh karena itu, material ini harus dibuat sesuai dengan kebutuhan alat. Adapun materialnya yaitu satu kerangka fabrikasi alat, dua manifold blok. Oke, pembuatan alat. Berdasarkan perencanaan desain yang telah ditentukan tersebut, maka selanjutnya apakah hasil desain akhir kemudian dapat dibuat alat trainer hydraulic system. Satu, desain akhir. Berikut adalah hasil akhir desain alat trainer hydraulic system setelah dilakukan pengujian desain dengan mempertimbangkan ketersediaan material dan kemampuan pembuatan alat. Dua, mesin penggerak utama. Motor listrik 1 pas 0,5 kW B perform 1,5 cc. Kerangka pabrikat. Tiga, kerangka fabrikasi. A, silinder hidrolik 40 kali 50 double acting. B, silinder pneumatik 20 kali 150 single acting. C, silinder valet single 220 volt. 4, kerangka penumpang alat. Kerangka besi. B, papan penumpang mesin pensi dan laptop. 5, tangki oli. Oil. A, level oil. B, filter oil. C, filter roller. D, hydraulic oil. 6, pengendali alat. Silinder A, silinder valet. B, rolling valet. C, manifold block. A, pembuatan alat trainer dan sistem. Pembuatan alat trainer ini melalui proses persiapan komponen dan bahan. Pembuatan alat berdasarkan desain yang telah dibuat dengan software SolidWorks dengan proses awal yaitu pembuatan pola, pengotongan bahan, bahan atau besi, pengelasan dan penggabungan. Berikut adalah tabel pembuatan alat trainer hidrolik. Satu, menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan spesifikasi alat trainer hidrolik yang sudah dirancang. Dua, pembuatan kerangka fabrikasi dengan dua jenis model besi, besi lembaran tebal 3 mm dan besi utuh dengan diameter 1,1 cm. Bahan yang dipilih dinilai cukup buat untuk menumpang beban silinder hidrolik bergula 40 kali 120. Tiga, pembuatan tangki oil berkapasitas 24 liter oil. Ini menggunakan besi lembaran dengan tebal 2 mm agar lebih kuat dan tidak mudah bercarut karena terisi adalah hydraulic oil. Tangki ini berukuran 40 cm, lebar 25 cm dan tinggi 25 cm. 4, pembuatan manifold block dengan menggunakan besi balok utuh melebarnya menggunakan mesin bubut. Manifold block dipilih karena lebih kuat untuk menimpa silinder hidrolik dan selang oil hidrolik yang berukuran cukup besar dan keras. 5, pengecoran tangki manifold block dan fabrikasi alat dengan warna abu-abu. Tangki dicat tujuan agar tangki yang berbahan dasar dari besi ini tidak berkarat ataupun keropos saat digunakan dalam jangka panjang. 6, perakitan power pack alat yaitu motor listrik yang digabung dengan gear pump kemudian agar terlihat lebih rapi, tidak memakan tempat, ditumpangkan di atas tangki yang dibuat besar dengan tujuan yang lain adalah sebagai penumpang motor dan gear pump. 7, perakitan silinder valet dan relief valet dengan manifold block. 8, perakitan fabrikasi alat dengan silinder hidrolik dan silinder pneumatik. 9, perakitan aksesoris penunjang alat seperti silinder valet single sebagai pengontrol pneumatik selang untuk hidrolik ataupun pneumatik dengan label. Pengujian alat. Setelah alat dibuat, selanjutnya dilakukan pengujian kinerja alat berdasarkan kebutuhan yang diinginkan untuk melakukan tracing terhadap sebuah benda hingga timbul gambar atau tulisan. Langkah yang pertama sebagai berikut. Satu, menyiapkan alat dan program melalui menjalankan alat. Dua, melakukan instalasi PLC LG Glova dengan visi yang sudah disiapkan program GMWin untuk dikoneksikan. Tiga, melakukan checking terhadap seluruh alat untuk memastikan instalasi sudah benar agar langsung dapat dioperasikan dan tidak terjadi korsleting listrik. 4, menjalankan alat trainer hidrolik sistem setelah semuanya sudah siap untuk dijalankan. 5, hasil yang didapatkan setelah alat trainer hidrolik sistem berhasil dijalankan dengan baik. J, analisa hasil pengujian. Rancangan alat yang direalisasikan sehingga menjadikan alat berupa trainer hidrolik pressing. 1, pengukuran volume tangki hidrolik. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui besar volume atau daya tampung sebuah tangki yang digunakan. Dalam tahap ini dapat diketahui bahwa terdapat dua tangki yang terdiri dari tangki atas dan tangki bawah. Ukuran pada setiap tangki diketahui untuk P sama dengan panjang, L sama dengan lebar, dan T sama dengan tinggi. Secara urut adalah 0,4 meter,
0,4 meter dan 0,25 meter. Volume tangki dapat dihitung dengan kesamaan yang ada di bawah ini. Dua, perhitungan daya pompa hidrolik. Pengukuran besaran daya yang dihasilkan oleh pompa hidrolik membutuhkan beberapa komponen perhitungan sebagai contoh yang ada di bawah. B. Menghitung putaran pompa. Mekanisme kerja pompa hanya menggunakan hule dan tanpa menggunakan gearbox. Jadi kinerja hule pompa langsung terhubung dengan motor tanpa gearbox. Oleh karena itu, putaran pompa sama dengan putaran motor, yaitu 1400 rpm seperti yang dihitung di bawah ini. C. Menghitung aliran rata-rata dari pompa, mana Q sama dengan V kali A, mana Q sama dengan 1400 PM dikali 1,5 ml sama dengan 2100 ml per menit. D. Menghitung silinder hidrolik. Perhitungan diketahui beberapa elemen yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Perhitungan gaya silinder. Perhitungan berdasarkan nilai yang didapatkan maka diketahui nilai gaya dan pada sebuah mesin yang dirumuskan pada tabel di bawah ini. Penutup. Berdasarkan penelitian perancangan alternatif hidrolik sistem pada laboratorium otomasi industri yang telah dilakukan penelitian sehingga penulis dapat memberikan kesimpulan berikut. A. Perancangan alternatif hidrolik sistem berdasarkan networking dengan alat hidrolik press, mold, and sorting machine. Alat ini baik dari segi ide yang dimiliki untuk sebuah alat ini karena memiliki dua cara kerja, yaitu pressing hidrolik dan forcing sortir dengan menambahkan mini conveyor. Namun dari ide yang cukup baik itu, alat ini memiliki kelemahan studi dijadikan benchmarking, yaitu untuk skala trainer laboratorium dan ini terbilang cukup besar dengan benda kerja yang ringan atau sederhana dari komponen yang digunakan. Hal ini tentunya mempengaruhi biaya yang tinggi dalam pembuatan alat ini. Benchmarking yang kedua adalah dari sebuah mesin stamping pressing hidrolik. Ini adalah mesin stamping pressing hidrolik dengan kendali PLC, yang mana mesin atau alat ini adalah mesin skala kecil namun sudah digunakan dalam dunia industri di luar negeri. Untuk dijadikan mesin ini cukup baik karena memiliki cara kerja yang rapi. Hanya saja kelemahan dalam pemasangan masih ada semi manual dan dalam peletakan part yang masuk dalam pressing stamping. C. Alat teranak hidrolik sistem ini memiliki komponen utama di antaranya motor listrik 1 PK atau 0,5 kW, gear pump 1,5 cc, silet valet, relief valet, dan silinder hidrolik 42 150. D. Berdasarkan komponen utama yang dipakai pada poin 3, alat trainer hidrolik sistem ini memiliki kekuatan maksimum sampai 150 kg per centimeter kuadrat. Namun untuk pressing benda kerja yang ditentukan untuk gaya press benda kerja sampai terlihat pada gambarnya juga dibutuhkan kekuatan 50 gram per centimeter kuadrat atau dalam skala angin kompresor sama dengan 48 bar. Kondisi fisik alat ini cukup ringkas karena fabrikasi alat dapat dijadikan satu pada sebuah kerangka papan penumpang yang berbentuk semacam troli, bahkan dari mesin PLC LG Nova dan latte yang digunakan untuk mengawasi program juga dapat dilakukan menjadi satu bagian. Juga alat ini lebih fleksibel karena mudah dipindahkan kemana saja. Demikian makalah ini saya buat. Sekian dan terima kasih.